Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu adalah salah satu kewajiban untuk seluruh umat manusia. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3, di mana nanti ada beberapa yang akan kita bahas. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita lakukan, apa yang kita capai bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka pembelajaran pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini kita masuk ke bab 3. Bab 3 di mana di sini membahas busana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Mari kita membuka relung hati. Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya mencakup seluruh aspek, semua aspek kehidupan, semua aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan, terutama urusan manusia, agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Hal berbusana ini memiliki, Islam mengajarkan betapa pentingnya itu berbusana. Karena apa? Berbusana memiliki fungsi utama untuk menutup aurat. Selain fungsi-fungsi yang seperti fungsi sebagai hiasan dan penahanan rasa panas atau dingin. Dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, berbusana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama untuk para kaum wanita. Karena kaum wanita harus sangat-sangat berhati-hati dalam menutup aurat. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah aurat bagi wanita. Ya, harus perhatikan. Nah, bisa lihat batas-batasannya seperti apa, dari mulai apa, dimulai apa, harus berhati-hati lagi. Oke. Untuk yang selanjutnya, kita memahami makna berbusana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Sekarang di sini Bapak akan membahas tentang aurat. Apa itu aurat? Ada yang tahu? Aurat menurut bahasa aurat berarti malu atau aib dan buruk. Nah, harus diperhatikan, malu, aib dan buruk itu namanya aurat. Kata aurat berasal dari kata awira yang berarti hilang perasaan. Nah, harus diperhatikan lagi ya. Ketika kita buka aurat, artinya kita sudah hilang perasaan. Kita membuka aib kita tidak memiliki rasa malu. Nah, dan itu merupakan suatu hal yang sangat buruk, ya. Nah itu. Terus jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya, seperti itu. Terus lalu pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dan bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, seperti yang barusan di atas kita bahas, barusan yang Bapak katakan bahwa aurat itu adalah tidak memiliki perasaan malu, rasa malu kita sudah tidak memiliki rasa malu lagi. Maka dari itu ketika kita ingin berbusana harus diperhatikan kembali bagaimana, apakah busana kita ini sudah layak dipandang, apakah tidak malu dilihat orang, ya. Nah, tidak hanya sih kita juga, ketika aurat kita terbuka maka kita juga akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu. Nah, sekarang apa yang untuk menutupi aurat kita itu? Nah, di dalam Islam lah menyarankan, mewajibkan bahkan dengan jilbab.
Secara etimologi atau secara bahasa, jilbab adalah sebuah pakaian longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, yang terutama adalah ke kepala atau rambut, seperti itu. Nah, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar ya, sama saja, cuman bahasa Arabnya khimar gitu, seperti itu. Dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai istilah veil. Nah, pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk apa? Untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di seluruh dunia. Maka dari itu, mengapa agama Islam menuntut kita untuk menutup aurat? Itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri, kembali ke diri kita sendiri. Nah, kita harus bisa memahami kenapa kok ada busana. Itu busana muslim, beda lagi dengan busana barat yang mereka benar-benar jauh dan tidak paham dengan agama. Karena kita di sini adalah agama Islam, agama yang didakwakan oleh Rasulullah. Itu harus kita taati, karena itu adalah salah satu kewajiban keuntungan kita tersendiri untuk menutup aurat, ya. Terutama bagi anak-anakku yang perempuan, ya, harus benar-benar hati-hati menjaga. Baik. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang berbusana muslim dan muslimah. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah. Nah, kan? Jadi menutup aurat itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, bukan perintah dari bapak, ibu dan sebagainya. Yang dilakukan secara bertahap. Contohnya ketika ada anak-anak bapak yang misalkan belum menutup aurat, bertahap pelan-pelan. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Nah, mengapa Rasulullah itu istri Rasulullah itu diperintahkan menutup aurat? Karena pada masa itu, di masa jahiliyah benar-benar wanita sungguh luar biasa, tidak ada harganya, karena mereka sudah tidak ada lagi hukum menutup aurat segala macam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki, bukan mahramnya. Jelas bahwa kita perempuan dan laki-laki ketika belum sah itu bukan mahramnya dan tidak boleh melihat auratnya selama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anakku bisa membaca sendiri maknanya dari ayat tersebut. Di sini Bapak akan menjelaskan kandungan ayat tersebut. Ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan pada istri-istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non mukminah. Mengapa demikian? Ya seperti itu. Karena non mukminah itu sudah benar-benar jauh dengan syariat Islam.
mereka benar-benar tidak menaati Rasulullah dan tidak apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut untuk diterapkan kepada istri-istri Rasulullah agar bisa membedakan dengan yang lain. Nah, hikmah lain agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Nah, ketika kita berbusana yang rapi, yang sopan, yang enak dipandang, maka orang pun yang melihat itu akan merasa segan melihat kita. Wah, itu anak tuh bagus sekali pakaiannya, rapi, Islam gitu, seperti ya. Jadi sudah mulai menaati syariat itu luar biasa. Seperti itu. Oke, baik, Bapak mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Apapun yang kita pelajari hari ini, niatkan ibadah, karena semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini diridhoi dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.